Pernah nggak kamu mengalami hari yang dari pagi sampai malam, kamu rasa ada aja cobaannya? Beberapa teman yang saya kenal memilih untuk putar balik ke rumah loh. Kalau harinya dimulai dengan sesuatu yang kurang menyenangkan. Sampai sebegitunya. Karena menurut mereka, kalau paginya udah nggak beres, seharian itu bakal ada aja cobaan atau kesialan lain yang mengikuti. Lah, itu baru hitungan hari. Apakah ada di antara kamu yang merasa bahwa kesialan atau cobaan belum berhenti mengujimu sejak dulu sampai sekarang? Seorang teman yang mengirim DM, dia bercerita betapa beruntungnya cobaan yang dialami sejak awal tahun 2021. Dimulai dari kehilangan pekerjaan, uang pesangon menguap begitu saja karena ditipu orang, berpisah selamanya dengan orang yang dicintai karena orang yang dicintai memilih untuk menikah dengan orang lain. Dia juga sakit sampai beberapa minggu dirawat di rumah sakit dan masih panjang lah ceritanya. Dia lalu bertanya, kenapa ya kok yang namanya cobaan kayaknya seneng banget nempel di aku ya mas? Apa karena aku kurang beramal? Apa karena kurang bersyukur? Atau kenapa ya? Kita perlu meletakkan dulu penghakiman bahwa apa jangan-jangan aku kurang bersyukur, kurang beramal dan sebagainya. Saya akan mengajak kamu melihat bagaimana ketika kita mengalami kenyataan yang gak sesuai keinginan, atau ketika orang lain melakukan hal, bersikap yang gak sesuai keinginan kita. Pernah gak kamu ngalami? Saya tuh sampai sekarang terus berlatih dan masih sering gagal juga. Berlatih untuk apa? Untuk mengendurkan keinginan agar hidup harus sesuai keinginan saya. Ya, menurut saya manusiawi ya. Saya, kamu kan punya keinginan agar hidup harus sesuai keinginan kita. Nah, keinginan itulah yang terus saya latih untuk saya kendurin. Termasuk keinginan agar orang lain harus sesuai keinginan saya, sikap dan perbuatannya. Keinginan itu juga saya latih untuk saya kendurin. Masalahnya, kita ini kan sebel ya ketika orang lain bersikap melakukan perbuatan yang gak sesuai keinginan kita. Kita pengennya, contoh misal kita pengen orang tua bersikap sesuai keinginan kita. Kita kepingin pasangan yang kita punya ya, itu kan sudah ada rasa memiliki ya, jadi kita merasa mempunyai pasangan kita sehingga muncul pula keinginan pasangan kita ini harus bersikap, berbuat sesuai keinginan kita. Kita kepingin pasangan kita berubah sesuai keinginan kita. Kita juga pengen teman kita, rekan kerja kita memahami kondisi kita. Kita pengen orang lain yang ada di sekitar kita tidak melakukan ini dan itu. Dan masih banyak lagi keinginan-keinginan kita terkait kenyataan yang kita alami di hidup sehari-hari. Lalu yang tidak sesuai keinginan itu kita hakimi sebagai cobaan. Ketika kita sudah menghakimi itu sebagai cobaan, maka berlanjut ke apa jangan-jangan aku ini kurang beramal, kurang bersyukur, apa jangan-jangan aku ini adalah manusia yang tidak baik dan sebagainya. Kita malah terpenjara menghakimi diri sendiri.
Akibat yang lain ya membuat bikin kita jadi rumit sendiri karena kita terpenjara keinginan dan berlanjut terkurung dalam penghakiman kepada diri kita sendiri. Ya pada kenyataannya kita ini kan nggak bisa mewujudkan semua keinginan kita kan. Benar begitu ya? Ya itu di luar kendali kita. Nggak semuanya bisa dalam kontrol kita. Ya mungkin ada sebagian yang bisa kita kontrol, tapi nggak banyak jumlahnya yang bisa kita kontrol. Cukup banyak yang di luar kendali kita. Bahkan hal-hal yang kita rasa bisa kita kendalikan, itu pun kalau ditelusuri lebih mendalam, sebenarnya nggak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Jadi ada ilusi kendali yang kita rasa bisa kita kendalikan, ternyata sebenarnya nggak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Berusaha mengubah orang lain, pingin dia menjadi seperti yang selalu kita inginkan, itu nggak semudah yang kita bayangkan loh. Termasuk berusaha agar apa yang terjadi kenyataan di hidup ini, kita pingin yang terjadi itu seperti yang kita inginkan, itu juga nggak semudah yang kita bayangin. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan menyikapi kenyataan hidup yang nggak sesuai keinginan kita? Disarankan putar arah. Kalau dalam baris berbaris, ya balik kanan. Maksudnya kita disarankan ambil jalan di mana jalan ini seringkali nggak dipikirin banyak orang, yaitu ambil jalan berlatih untuk mengendurkan keinginan kita. Berlatih memberi ruang kepada kenyataan di hidup ini terjadi, apapun itu ya nggak bisa sesuai dengan keinginan kita. Atau memberi ruang kepada orang lain menjadi apapun yang dia inginkan sesuai dengan kesadaran masing-masing. Meskipun itu ya mungkin nggak sesuai ya dengan keinginan kita. Mungkin itu yang dia lakukan bikin kita sebel. Tapi balik lagi, setiap orang termasuk kita, termasuk saya, termasuk kamu, ini kan kita memilih sikap, kita berbuat, melakukan tindakan-tindakan itu kan sebatas sesuai kesadaran kita masing-masing kan. Nah, balik ke bagaimana cara kita menyikapi cobaan hidup ya, atau bagaimana cara kita menyikapi ketika kenyataan nggak sesuai keinginan kita. Ini 5 langkah sederhana yang sampai sekarang terus saya latih terkait gimana cara kita menyikapi kenyataan yang nggak sesuai keinginan kita. Yang pertama, mengingatkan diri sendiri untuk tidak terlalu mengendalikan kenyataan agar sesuai keinginan kita. Mengingatkan diri sendiri untuk tidak terlalu ngotot mengontrol apapun yang terjadi di hidup ini, termasuk mengendalikan orang lain. Orang lain punya hak dan dia bisa melakukan sesuai yang dia inginkan, sesuai kesadarannya yang dia punya di saat itu, di momen itu. Yang kedua adalah sebisa mungkin saya berlatih melihat sisi baik dari mereka. Kalau mengenalnya cukup lama, kemungkinan kita bisa melihat sisi baik dari orang yang mungkin bikin kita sebel. Tapi kalau baru saja kita mengenalnya, mungkin susah ya melihat sisi baik dari mereka, dan itu pun tidak apa-apa. Berlatih mengendurkan ekspektasi yang saya punya, yang membuat saya frustrasi sendiri gara-gara ekspektasi ini. Itu adalah langkah kedua, melihat sisi baik dibarengi dengan
mengendurkan ekspektasi yang saya punya, yang saya gantungkan kepada orang tersebut, atau termasuk mengendurkan ekspektasi yang saya punya, yang saya gantungkan pada kenyataan hidup ini. Yang ketiga, menyadari ketika orang lain melakukan hal yang nyebelin, yang bikin kita sebel, mereka itu melakukan itu kemungkinan gara-gara dulunya dia pernah mengalami masa sulit. Atau ya, setiap orang kan punya jaring penderitaannya sendiri-sendiri. Setiap orang bisa dikatakan punya luka batin di takaran masing-masing, di ukuran yang beda-beda. Dan karena luka batin itu, maka mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang mestinya tidak dia lakukan. Jadi menyadari akan adanya jaring derita di setiap orang. Yang keempat, begitu pula sebaliknya, diri saya sendiri ketika sudah melakukan hal-hal yang mungkin nggak karuan, bikin orang lain sebel, bikin orang lain marah, yaitu pun kemungkinan gara-gara dulunya saya mengalami kejadian, kenyataan di masa lalu yang nggak sesuai keinginan saya, dan bisa dikatakan melukai batin saya. Dan luka itulah yang mendorong saya bersikap dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mestinya sebaiknya tidak saya lakukan. Di langkah ini saya juga perlu peka pada diri sendiri. Peka sadar kapan saya biasanya mulai melakukan hal yang nyebelin. Peka dan sadar kapan saya mulai overthinking, mulai hanyut terseret pikiran dan perasaan saya sendiri. Yang kelima, ini langkah terakhir, yaitu saya belajar untuk melakukan apa yang saya bisa untuk membantu, menolong. Sesimpel mungkin belajar untuk mendengarkan orang lain, sehingga membuat dia merasa didengarkan, merasa diterima. Kalau seandainya tetap tidak bisa membantu, juga tidak perlu memaksakan diri untuk membantu. Kalau tidak bisa membantu, setidaknya tidak menyakiti, setidaknya tidak menambah derita orang itu. Saya sampai sekarang tentu saja masih sering gagalnya. Tapi ini sudah sangat membantu dibandingkan dulu. Yang dulunya saya mudah marah-marah, dengan latihan dengan cara 5 langkah itu tadi, membuat saya marah-marahnya berkurang, berangsur lebih tenang. Relasi dengan orang-orang di sekitar, dengan orang terdekat juga relatif jadi membaik. Membuat orang lain yang berelasi dengan saya juga jadi merasa lebih nyaman. Semoga saya, kamu, kita semua bisa belajar untuk mengendurkan jeratan keinginan kita ya. Sekian video kali ini. Terima kasih kamu udah nonton sampai akhir video ini. Semoga selaras, semoga bermanfaat, dan semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya.